IPA Fisika kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Pokok bahasan yang kita mau tampilkan pada hari ini adalah tata surya dengan topik yaitu gerak bumi dan akibatnya dan gerak bulan dan akibatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan gerak bumi dan akibatnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan gerak bulan dan akibatnya. Gerak bumi dan akibatnya. Bumi dalam mengitari matahari mengalami rotasi dan revolusi. Yang pertama, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Periode rotasi sekitar 23 jam 56 menit 4,09 detik atau sekitar 24 jam. Sekali bumi berotasi, semua tempat di bumi telah mengalami perputaran 360 derajat. Bujur dalam waktu 24 jam. Berarti setiap derajat bujur ditempuh dalam waktu 24 kali 60 menit dibagi 360 derajat sama dengan 4 menit. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Pada saat mengelilingi matahari, bumi mengelilingi bidang orbit yang disebut ekliptika. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Selama berevolusi, sumbu bumi miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada ekliptikanya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Yang kedua, akibat rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terang pada bagian yang berhadapan langsung dengan matahari mengalami siang, dan bagian gelap yang tidak berhadapan dengan matahari mengalami malam. B. Gerak semu harian matahari. Gerakan rotasi bumi dari barat ke timur menyebabkan sepanjang pagi hingga petang hari matahari seolah-olah bergerak. Matahari terbit dari sebelah timur, lama-kelamaan bergerak dan tenggelam di sebelah barat. C. Terjadinya perbedaan waktu. Kala rotasi bumi lebih kurang 24 jam, sehingga tiap jam berbeda bujur sebesar 360 derajat per 24 jam sama dengan 15 derajat. Daerah-daerah
yang garis bujurnya sama mempunyai waktu yang sama pula. D. Pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin berdasarkan hukum Buys-Ballot yang berbunyi: 1. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Yang kedua, di belahan bumi selatan angin membelok ke kiri, sedangkan di belahan bumi utara angin membelok ke kanan. E. Pembelokan arah arus laut. Gerak pembelokan arah angin dan arus laut disebut efek Coriolis. Di belahan bumi utara arus laut membelok searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan arus laut membelok berlawanan arah jarum jam. F. Bentuk bumi agak lonjong akibat rotasi bumi. Bentuk bumi tidak bulat sempurna, tetapi agak lonjong atau elips. Yang ketiga, akibat revolusi bumi. Revolusi bumi menyebabkan hal-hal berikut. A. Terjadinya gerak semu tahunan matahari seperti gambar berikut. Pada gambar ditunjukkan bahwa pada tanggal 21 Maret matahari berada di Khatulistiwa untuk waktu 3 bulan, yaitu 21 Maret sampai dengan 21 Juni. Matahari mulai bergeser dari Khatulistiwa menuju ke garis balik utara, sama juga dengan garis 23,5 derajat lintang utara. 3 bulan berikutnya, yaitu 21 Juni sampai dengan 23 September, matahari bergeser lagi dari garis balik utara menuju ke Khatulistiwa. Dan 3 bulan berikutnya lagi, 23 September sampai 22 Desember, matahari bergeser lagi dari Khatulistiwa menuju garis balik selatan. Akhirnya 3 bulan berikutnya, 22 Desember sampai 21 Maret, matahari bergeser lagi dari garis balik selatan menuju kembali ke Khatulistiwa. Yang ke B, terjadi perbedaannya lamanya siang dan malam. Adanya kemiringan suhu bumi 23,5 derajat menyebabkan perbedaan lama siang dan malam. Pada saat matahari berada di Khatulistiwa 21 Maret dan 23 September, semua tempat di bumi kecuali di kutub mempunyai waktu siang dan malam yang sama, yaitu 12 jam. Pada saat matahari berada di garis balik utara, maka belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dibandingkan malam hari. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih pendek dibandingkan malam hari. Pada saat matahari berada di garis balik selatan, maka belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih lama dibandingkan malam hari belahan bumi utara mengalami siang lebih pendek dibandingkan dengan malam hari. Yang ke C,
pergantian musim. Adanya kemiringan sumbu bumi 23,5 derajat mengakibatkan kecondongan arah sumbu bumi berubah-ubah, sehingga mengakibatkan juga terjadinya pergantian musim. Adapun pergantian musim di bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, 21 Maret sampai dengan 21 Juni. Kutub utara bumi makin condong ke arah matahari, sedangkan kutub selatan bumi makin condong menjauhi matahari. Akibatnya, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Yang kedua, 21 Juni sampai 23 September, kutub utara bumi condong menjauhi matahari, sedangkan kutub selatan bumi condong ke matahari. Akibatnya, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Yang ketiga, 23 September sampai 22 Desember, kutub utara bumi makin condong menjauhi matahari, sedangkan kutub selatan bumi makin condong ke arah matahari. Akibatnya, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Yang keempat, 22 Desember sampai dengan 21 Maret, kutub utara bumi condong ke arah matahari, sedangkan kutub selatan bumi condong menjauhi matahari. Akibatnya, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Sekarang yang berikut gerak bulan dan akibatnya. 1. Rotasi dan revolusi bulan. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu gerak berputar pada sumbunya, gerak mengelilingi bumi, dan gerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan gambar berikut. Bulan beredar mengelilingi bumi dengan arah dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi terhadap bumi sekitar 27,3 hari. Disebut kala revolusi simetris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan suatu putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sebesar 29,5 hari. Kala revolusi ini disebut kala revolusi sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan bagi sesama saudara kita yang beragama Islam, yaitu tahun Hijrah. Yang kedua, akibat rotasi dan revolusi bulan. A. Fase-fase bulan. Bentuk bulan yang berubah-ubah itu dikenal sebagai fase-fase bulan. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Bagian bulan yang dapat kita lihat hanyalah bagian yang mendapat cahaya matahari dan dipantulkan ke bumi.
Karena bulan berevolusi, maka bagian-bagian bulan yang memantulkan cahaya matahari diterima ke bumi berubah-ubah. Selanjutnya kita ikuti penjelasan berikut pada gambar berikut. Kedudukan yang pertama, pada kedudukan ini matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak terkena sinar matahari. Akibatnya bulan tidak terlihat dari bumi. Pada kedudukan ini disebut bulan baru atau bulan muda. Yang kedua, pada kedudukan yang kedua ini bagian bulan yang menghadap ke bumi terkena sinar matahari hanya seperempat, sehingga yang terlihat dari bumi juga seperempat. Akibatnya kita sebut melihat bulan sabit. Kedudukan yang ketiga, pada kedudukan ini bagian bulan yang menghadap ke bumi terkena sinar matahari kira-kira separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya. Akibatnya kita bisa melihat setengah bulatan yang disebut bulan separuh atau kuartil pertama. Kedudukan yang keempat, pada kedudukan ini bagian bulan yang hadap ke bumi terkena sinar matahari 3/4-nya, sehingga yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita bisa melihat bulan semu. Kedudukan yang kelima, pada kedudukan ini bagian bulan yang menghadap ke bumi terkena sinar matahari semuanya. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita melihat bulan purnama atau disebut dengan kuartil kedua. Yang kedua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan, di mana matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat itu bulan tidak mendapat cahaya matahari karena terhalang oleh bumi. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra atau bayangan inti bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra atau daerah bayangan kabur bisa mencapai 6 jam. Sedangkan proses bulan berada dalam umbra atau bayangan inti hanya sekitar 40 menit. Proses terjadinya gerhana bulan ditunjukkan oleh gambar berikut. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika bayangan bulan bergerak menuju permukaan bumi. Pada gerhana matahari ini, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru atau bulan muda. Proses terjadinya gerhana matahari ditunjukkan oleh gambar berikut ini.
dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total, sebagian, dan cincin. Yang pertama atau A, gerhana matahari total. Gerhana ini terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya 6 menit. Yang B, gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi pada daerah yang terkena lanjutan bayangan inti, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. C, gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra atau bayangan inti dan penumbra atau bayangan kabut, sehingga matahari kelihatan sebagian. Yang ketiga, pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Pasang air laut dibedakan menjadi 2, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. A, pasang purnama. Pasang ini terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bulan dan terjadi pada malam hari, pada saat bulan baru atau bulan purnama. Pasang ini akan menjadi maksimum apabila terjadi gerhana matahari, karena air laut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari dengan arah yang sama atau searah. B, pasang perbani. Pasang perbani terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari paling kecil. Pada pasang perbani, permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari saling tegak lurus. Peristiwa pasang surut bermanfaat untuk hal-hal seperti berikut. Pembuatan garam, pesawahan pasang surut, dan berlayar atau berlabuhnya kapal di dermaga yang dangkal. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk lebih memahami materi ini, baca modul IPA Fisika tentang gerak bumi dan akibatnya, dan gerak bulan dan akibatnya. Terima kasih.